Shalom Sobat STI dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali dalam renungan. Saya mengambil tema renungan kita dari teks renungan kita dari Matius pasal 15 ayat 29 sampai 31. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Sobat STI dimanapun Anda berada, dalam bagian ini, Matius mencatat suatu ringkasan pelayanan penyembuhan Yesus secara umum setelah dia menghadapi penolakan dan juga Yesus melatih murid-muridnya. Nah, walaupun Yesus menghadapi penolakan dan fokus untuk melatih murid-muridnya, tapi hal itu tidak mengganggu Yesus. Dia justru masih sempat untuk melayani orang banyak. Khususnya apa? Khususnya menyembuhkan mereka. Nah, jadi dari sini kita belajar bahwa Yesus tidak pernah terlalu sibuk untuk peduli walaupun ada tekanan atau prioritas yang lain. Di dalam ayat 29 sampai 30, ketika Yesus sedang menyusuri Danau Galilea dan kemudian duduk di atas bukit, Matius mencatat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepada Yesus dan membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Nah, penyakit-penyakit ini Bapak Ibu adalah penyakit-penyakit yang memang tidak bisa disembuhkan oleh para tabib pada waktu itu. Nah, kemungkinan besar bahwa mereka ini adalah orang-orang yang hopeless, ya, tidak memiliki pengharapan, terpinggirkan, bahkan menjadi beban masyarakat pada waktu itu. Nah, apalagi kalau dalam konsep orang Yahudi, penyakit yang dialami oleh seseorang itu pasti diakibatkan oleh dosa. Nah, tapi ada hal yang menarik di sini, di mana Yesus menerima kehadiran mereka dengan senang hati. Kehadiran mereka tidak menjadi beban bagi Yesus. Yesus tidak berkata, "Oh, jangan ganggu saya. Saya sedang duduk-duduk. Ini adalah me time saya." Yesus tidak mengatakan demikian. Justru yang Yesus lakukan adalah Dia menyembuhkan mereka semuanya. Saudara, secara teologis kita diajar bahwa semua penyakit tunduk kepada Kristus. Semua penyakit tunduk kepada Kristus. Nah, ini adalah salah satu cara Yesus menghibur dan memberikan pengharapan bagi orang-orang yang berada di dalam kelemahan tubuh atau penderitaan tubuh. Di dalam ayat 31, kita melihat bagaimana reaksi orang-orang yang hadir di situ. Mereka takjub, mereka kagum, dan kemudian mereka memuliakan Allah Israel. Orang-orang itu takjub karena mereka melihat keajaiban yang Yesus lakukan. Orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Tapi bukan hanya sampai di situ. Orang-orang yang sudah disembuhkan tadi, mereka justru memuliakan Allah. Termasuk juga orang-orang yang hadir yang membawa orang-orang sakit tadi kepada Yesus. Jadi penyembuhan itu Bapak Ibu Saudara, tidak berbicara tentang kesehatan, tapi membawa kita untuk memuliakan Allah. Nah, melalui ayat ini, Alkitab mengajar kita bahwa takjub saja tidak cukup, tapi endingnya harus memuliakan Allah. Takjub saja tidak cukup, tapi endingnya harus memuliakan Allah. Kita tidak tahu bagaimana mereka memuliakan Allah, tapi dari modus indikatif yang digunakan terhadap kata memuliakan, maka nuansa yang digunakan di sini adalah modus indikatif deklaratif. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa orang-orang yang hadir dan yang telah disembuhkan tadi, mereka menceritakan kesembuhan dan keajaiban yang sudah mereka terima. Mereka ceritakan kepada orang banyak sehingga nama Yesus semakin tersiar. Apa yang dilakukan oleh orang-orang banyak itu berbeda dengan tindakan orang Farisi yang menganggap diri mereka layak di hadapan Allah oleh karena mereka telah memberi persembahan, melakukan berbagai kegiatan ibadah, dan juga menjadi aktivis Yahudi. Jadi Sobat STI, kasih yang menyembuhkan adalah kasih yang peduli, kasih yang menerima, dan kasih yang bertindak. Kiranya hidup kita menjadi kesaksian yang memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat renungan yang sudah kami dengarkan.
Dan di dalam kegiatan kami sepanjang hari ini, biarlah kami juga terus memuliakan Tuhan. Orang-orang yang ada di sekitar kami, biarlah kami mempedulikan mereka sebagaimana Yesus mempedulikan mereka. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.